Dance. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Nisa, NIM saya S1 S1 18042. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara bagaimana menghitung peluang kejadian menggunakan metode Markov Chain. Mungkin langsung saja pada perhitungannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Inilah cara menghitung peluang kejadian menggunakan metode Markov Chain. Di sini kita mengambil contoh kasus. Ada 3 toko. Yang pertama toko A, toko B, dan toko C. Di toko A memiliki 200 pelanggan, di toko B memiliki 120 pelanggan, dan di toko C memiliki 180 pelanggan pada hari pertama. Nah, untuk mencari tahu peluang pada hari keduanya, berikut penjabarannya. Pada toko A, yang dari ke-200 pelanggan tersebut yang tetap masih berlangganan di toko A yaitu 80%. Dan yang pindah ke toko B adalah 10%, dan yang masuk dari toko B 20%, dan yang pindah ke toko C 10%, dan yang dari toko C juga 10%. Jika kita jabarkan ke dalam matriks, uh, 80% berarti 0,8. Kemudian yang masuk dari kota B yang masuk ke kota A yaitu 0,2. Kemudian dari toko C yang masuk ke toko A yaitu 10%, berarti 0,1. Kemudian dari toko B yang masuk dari toko A ke toko B yaitu 10%, berarti 0,1. Jumlah yang tetap stay di toko B yaitu 70% atau 0,7. Kemudian yang masuk dari toko C ke toko B yaitu 30%, berarti 0,3. Kemudian toko C yang masuk dari toko A sebanyak 10%, berarti 0,1. Yang dari toko B 10%, 0,1. Kemudian yang masih stay di toko C adalah 60%, berarti 0,6. Kemudian kita kalikan dengan 0,40. Di sini 0,24. Di sini 0,25.
0,36. Nah, dari manakah ini? Ini dari penjumlahan jumlah dari pelanggan dibagi dengan keseluruhan pelanggan. Keseluruhan pelanggan dari toko A, B, dan C kan 500. Nah, maka dari A yaitu 200 dibagi 500 hasilnya 0,40. Nah, yang B-nya 120 dibagi 500 hasilnya 0,24, dan yang toko C-nya 180 dibagi 500 sama dengan 0,36. Kemudian kita kalikan matriksnya. Nol koma 8 dikali dengan 0,40. Klik ini. Kemudian pembuatan matriksnya kita tulis 0,8 dikali 0,40 ditambah 0,2 dikali 0,24 dan ditambah 0,1 dikali 0,36. Yang B-nya 0,1 kali 0,24 ditambah 0,7 dikali 0,24, di sini 0,40. Nah, ditambah 0,3 dikali 0,36. Yang C-nya 0,1 dikali 0,40 ditambah 0,1 dikali 0,24 ditambah 0,6 dikali 0,36. Nah, kemudian kita hitung
kalikan jumlah yang ininya menghasilkan 0,404. Yang B-nya menghasilkan 0,316 dan yang C-nya menghasilkan 0,280. Maka nilai A1 sama dengan 202 pelanggan, B1 sama dengan 58 dan C1 sama dengan 140 pelanggan. Jadi pada hari kedua pelanggan A mendapatkan 202 pelanggan, dan toko B mendapatkan 158 pelanggan, dan toko C mendapatkan 140 pelanggan. Jika dijumlahkan, ketiga ini menghasilkan 500 pelanggan, sama dengan ini. Ya, demikianlah penjelasan saya mengenai perhitungan peluang kejadian menggunakan metode Markov Chain. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Maaf jika banyak salah kata atau pengucapan dalam penjelasan ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dance.